Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Fitria Salma dengan NIM 232110101016. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta menggunakan aplikasi QGIS. Di sini data yang akan kita petakan yakni data dari capaian imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Jember pada tahun 2024. Nah, di sini sudah kita siapkan untuk data Excel-nya. Sudah tertera untuk nama kecamatan, nama desa, nama puskesmas, dan juga capaian dari imunisasinya. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki shapefile batas wilayah desa di seluruh Indonesia. Tetapi karena kita hendak memetakan capaian imunisasi dasar lengkap per wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Jember, maka kita hanya perlu shapefile peta di Kabupaten Jember saja. Sehingga kita perlu memfilter hanya Kabupaten Jember. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan yang pertama kita klik di bagian shapefile untuk petanya, kemudian kita pilih menu filter di sini. Nah, selanjutnya muncul halaman seperti ini. Di bagian field terdapat beberapa variabel di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memfilter hanya Kabupaten Jember saja. Maka kita memilih NIM 2, di mana NIM 2 adalah nama-nama kabupaten di seluruh Indonesia. Kita klik 2 kali untuk NIM 2-nya. Kemudian di bagian operator, di sini kita klik untuk sama dengan untuk mencari nama dari kabupatennya. Kemudian di bagian values, di sini nanti akan muncul nama-nama dari kabupaten di seluruh Indonesia. Tapi sebelum itu kita perlu untuk mengklik bagian all di sini. Nah, selanjutnya ini sudah muncul untuk nama-nama kabupatennya. Kita perlu mencari untuk Kabupaten Jember. Di sini kita klik dan di bagian provider sini muncul NIM 2 yang kita cari atau nama kabupaten yang kita cari adalah Kabupaten Jember. Selanjutnya kita klik OK, dan nanti akan muncul peta. Ini adalah peta dari Kabupaten Jember yang sudah kita filter sebelumnya. Selanjutnya kita perlu untuk fix geometri agar shapefile ini tidak hilang nantinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik bagian processing di sini dan kita gunakan fitur toolbox di bagian fix geometris. Kita klik 2 kali. Dan nantinya akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita perlu untuk menyimpannya di bagian save file. Kita akan menyimpan save file ini supaya nanti tidak hilang. Dan kita runningkan, kemudian kita close. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, apabila sudah kita fix geometris, ketika kita unchecklist di bagian peta aslinya atau peta awal tadi, peta ini tidak akan hilang seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita akan membuat peta terkait capaian imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Jember, maka di halaman ini perlu kita tambahkan untuk file Excel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan layer atau file baru? Yakni kita pilih di bagian layer di sini dan kita tambahkan layer dengan cara kita pilih add layer. Kita pilih yang add delimited text layer di sini dan kita cari untuk nama file yang kita butuhkan. Dan kita tambahkan sehingga nanti muncul untuk layer baru di sini berupa capaian imunisasi dasar lengkap di seluruh puskesmas Kabupaten Jember. Selanjutnya, kita lihat variabel apa saja yang termasuk ke dalam layer ini di bagian Open Attribute Table. Nah, di sini muncul beberapa variabel seperti yang kita lihat di file Excel tadi, ada nama kecamatan, nama desa, nama puskesmas, dan juga nama atau
capaian dari imunisasi dasar lengkap ya. Selanjutnya, untuk membuat peta berdasarkan wilayah kerja puskesmas, kita perlu menggabungkan peta atau data dari capaian imunisasi dasar lengkap dengan peta desa yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan cara kita join layer, kita pilih atau kita klik di bagian peta desa Kabupaten Jember yang kita buat. Kita pergi ke bagian properties. Dan kita klik bagian joins-nya untuk menggabungkan kedua data tadi menjadi satu. Kita tambahkan dan pastikan bahwa data yang akan dijoinkan atau digabungkan merupakan data dari capaian imunisasi dasar lengkap per puskesmas. Kemudian untuk variabel yang akan kita samakan, di sini kita akan menyamakan untuk variabel desanya. Karena nanti yang akan kita gabungkan adalah batas wilayah desa menjadi wilayah kerja puskesmas. Selanjutnya untuk target field-nya di bagian peta Kabupaten Jember, kita pilih variabel yang sama yakni variabel desa dengan name 4 sebagai nama variabelnya. Kemudian kita hapus bagian ini dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk join layer-nya. Kita apply. Nah, bagaimana melihat apakah join layer tadi sudah berhasil? Caranya adalah dengan melihat melalui Open Attribute Table. Nah, di sini ada beberapa variabel. Kita lihat di bagian ujung sini sudah terdapat variabel-variabel yang sebelumnya ada di variabel Excel. Nah, tetapi pada halaman ini terdapat beberapa variabel yang kita tidak butuhkan, sehingga perlu untuk kita hapus agar memudahkan kita dalam membaca datanya nanti. Nah, caranya bagaimana untuk menghapus variabel-variabel ini? Caranya dengan kita klik bagian icon pensil di sini, kemudian kita hapus beberapa variabel atau field-nya, kita pilih delete field, dan kita klik variabel mana saja yang akan kita hapus. Kita klik OK, dan inilah variabel-variabel yang kita butuhkan nantinya untuk memudahkan kita dalam membaca datanya. Oke, selanjutnya, karena kita perlu menggabungkan batas-batas desa menjadi batas wilayah kerja puskesmas, maka perlu kita gunakan fitur dissolve, yakni untuk menggabungkan beberapa batas wilayah menjadi satu kesatuan wilayah yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana? Yakni dengan kita klik bagian shape file petanya, kemudian kita pergi ke bagian vektor di sini. Kemudian kita gunakan fitur Geoprocessing Tools dan kita pilih Dissolve di sini. Nah, di bagian Dissolve Field, kita pilih di sini variabel mana yang ingin kita jadikan tujuan untuk membuat batas wilayah. Di sini kita menggabungkan batas wilayah desa menjadi wilayah kerja puskesmas. Kita pilih puskesmas dan kita klik OK. Kemudian jangan lupa kita save agar nanti save file-nya tidak hilang. Kemudian jangan lupa kita runningkan dan kita lihat. Nah, ini merupakan peta setelah kita dissolve menjadi wilayah kerja puskesmas. Kita lihat apakah terdapat perbedaan antara peta sebelumnya yang sebelum kita dissolve dan setelah kita dissolve. Kita unchecklist yang wilayah setelah kita dissolve seperti ini sebelumnya dan setelah di dissolve menjadi seperti ini. Artinya terdapat perubahan bahwa desa-desa yang sebelumnya itu sudah tergabung menjadi satu kesatuan wilayah kerja puskesmas, seperti itu. Nah, selanjutnya perlu kita kategorikan dari capaian imunisasi dasar lengkap per wilayah kerja puskesmas
sesuai dengan kategori yang kita tentukan. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita pergi ke bagian properties yang tadi, kemudian di bagian simbologi, kita gunakan graduated karena kita akan mengkategorikan menjadi beberapa kategori. Selanjutnya, kita pilih value, yaitu variabel yang akan kita kategorikan. Di sini tidak bisa atau tidak tersedia pilihan untuk value atau variabelnya, maka perlu kita buat variabel yang baru karena kemungkinan variabel yang sebelumnya kita siapkan itu masih berbentuk teks atau string, sehingga perlu kita ubah menjadi number seperti itu agar terbaca di bagian graduated. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pergi ke bagian open attribute table lagi. Kita klik bagian wilayah puskesmas ini, kemudian kita open attribute table-nya. Di sini kita perlu menambahkan variabel baru bertipe number. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita klik untuk icon pensilnya, kemudian kita tambahkan variabel dengan mengklik open field calculator-nya. Nah, di sini muncul halaman baru. Kita perlu memasukkan nama variabel baru yang akan kita buat. Kita masukkan. Di sini capaian imunisasi dasar dengan tipe desimal. Nah, untuk expression-nya atau variabel yang akan kita buat, di sini kita berdasarkan pada variabel yang sebelumnya, yakni capaian imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya berbentuk string. Kemudian kita lihat di sini untuk variabelnya, kita tambahkan dan kita klik OK di sini. Nah, ini merupakan variabel baru yang berbentuk number, sehingga nantinya bisa terbaca di bagian graduated. Kita coba lihat untuk bagian graduated-nya apakah sudah terbaca. Kita open properties lagi, kemudian kita pilih graduated, dan kita lihat untuk value-nya apakah terbaca. Di sini terbaca untuk capaian imunisasi dasarnya. Kemudian kita klik di sini, dan kita akan kategorikan dari variabel ini menjadi 3 kategori. Tapi sebelum itu, untuk bagian mode, di sini kita akan rubah menjadi equal interval. Di sini muncul untuk beberapa kategori, tetapi di sini masih 5 kategori. Sedangkan kita akan membuat menjadi 3 kategori, sehingga untuk bagian classes-nya atau klasifikasinya kita akan rubah menjadi 3 klasifikasi. Seperti ini. Selanjutnya, untuk values-nya atau nilai yang akan kita kategorikan, sesuaikan dengan yang sudah kita tentukan. Di sini saya akan merubah menjadi 3 kategori. Kemudian untuk kategori kedua, ini sudah menjadi 3 kategori yang ditentukan sebelumnya. Setelah itu, untuk klasifikasinya, untuk warna klasifikasinya, apabila ingin dirubah menjadi warna lain, di sini terdapat color ramp. Kemudian kita pilih warna apa yang ingin kita gunakan. Setelah itu, kita coba apply-kan, dan kita lihat. Nah, ini merupakan shape file yang sudah kita buat, atau peta
cakupan atau capaian imunisasi dasar lengkap per wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Jember. Ini merupakan peta untuk capaian imunisasi dasar lengkap per wilayah kerja puskesmas yang sudah kita buat, tapi di sini belum tercakup informasi seperti capaian per puskesmas dan juga nama puskesmasnya, sehingga perlu kita tambahkan di sini. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita klik untuk layer dari wilayah cakupan imunisasi dasar lengkapnya, kemudian kita pergi ke Properties, dan kita lihat di sini masih no label, sehingga tidak ada label atau keterangan yang muncul. Maka kita pilih untuk single label di sini, dan kita pilih value atau variabel yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan pilih untuk capaian dari imunisasi dasar lengkapnya. Kemudian, apabila ingin mengedit atau menyesuaikan style dari teks yang akan ditampilkan, di sini kita pilih untuk buffernya. Kita pilih buffer, kemudian kita apply-kan. Kita klik OK, kita lihat. Ini merupakan capaian dari imunisasi dasar lengkap per wilayah kerja puskesmasnya. Tetapi untuk wilayah kerja puskesmasnya atau nama puskesmasnya belum terlihat, sehingga perlu kita tambahkan. Nah, caranya bagaimana? Kita perlu menambahkan layer atau file baru yang berisi nama puskesmas beserta dengan titik koordinatnya, sehingga di peta nanti akan lebih terlihat letak dari puskesmas di wilayah tersebut. Kita tambahkan layer baru di layer dan add delimited text layer. Kemudian kita cari untuk file yang kita butuhkan dan kita tambahkan. Pastikan untuk QGIS dapat membaca dari variabel yang ada di dalam file tersebut. Kita tambahkan. Di sini sudah terlihat untuk file baru atau layer baru berupa nama puskesmas beserta titiknya. Sehingga di sini di bagian peta terlihat beberapa titik, di mana titik ini adalah titik lokasi puskesmas di wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk menampilkan dari nama puskesmasnya, kita pilih di bagian labeling kembali. Kita pergi ke Properties. Kemudian di sini kita pilih single label untuk menampilkan keterangannya, dan kita pilih untuk nama puskesmas yang akan kita tampilkan. Kemudian jangan lupa untuk buffernya kita tampilkan juga, dan kita apply-kan. Kita lihat, di sini sudah terlihat untuk nama dari puskesmasnya. Kemudian apabila kita ingin merubah dari bentuk titik-titik ini menjadi bentuk lain, kita bisa menggunakan Properties kembali di bagian simbologi. Di sini di bagian simbologi di sini terdapat beberapa pilihan apabila ingin mengganti ke bentuk yang lain. Kita pilih di sini untuk topo hospital kita gunakan dalam peta, dan terlihat untuk bentuk titiknya berubah seperti ini. Apabila ingin disesuaikan ukurannya, kita ubah lagi ke Properties kembali supaya lebih kecil dan tidak menghalangi informasi-informasi yang lain. Kita kecilkan untuk size-nya dan kita apply-kan. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk membandingkan antara peta di Kabupaten Jember ini dengan peta atau wilayah di sekitarnya, kita perlu menampilkan melalui Quick Map Service di sini di bagian Google menggunakan Google Route. Menjadi seperti ini. Sehingga kita bisa melihat letak dari Kabupaten Jember dibandingkan dengan wilayah yang lain. Selanjutnya, untuk menggambarkan peta yang sudah kita buat, kita perlu membuat peta dalam bentuk tematik, di mana peta tematik berisi beberapa informasi yang lebih detail
seperti judul petanya, kemudian skala petanya, dan juga keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan. Nah, caranya bagaimana di sini? Di sini kita gunakan di bagian project dengan menggunakan layout manager untuk membuat halaman baru. Kita buka atau kita buat halaman baru di bagian create dan kita masukkan judul, sehingga muncul untuk halaman baru seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat peta dalam bentuk tematik, kita perlu pertama-tama membuat batas dari petanya. Di sini kita tambahkan untuk shape-nya atau batasnya menggunakan persegi. Jangan lupa untuk menyisihkan atau menyisakan ujung dari masing-masing sisi, sehingga apabila kita hendak menambahkan informasi yang lain masih tersisa space. Kemudian bagaimana untuk menggabungkan antara peta yang tadi ke dalam shape ini? Nah, caranya adalah kita tambahkan map-nya di bagian add item, kita tambahkan add map, dan jangan lupa kita tarik menyesuaikan dengan batas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini merupakan peta yang sudah kita buat sebelumnya dan kita pindahkan ke halaman ini. Selanjutnya, kita perlu menyesuaikan untuk ukuran dari peta yang kita buat. Caranya, kita klik untuk itemnya di bagian map yang akan kita edit. Kita klik map 1 ini dan kita rubah untuk skalanya. Untuk ini kita coba gunakan skala 350.000. Kita lihat, nah seperti ini. Nah, untuk menyesuaikan letak atau posisinya, kita gunakan fitur Interactively Edit Map ini, dan kita geser sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Selanjutnya, kita perlu menambahkan untuk garis lintang dan juga garis bujurnya di bagian grid. Di sini kita tambahkan gridnya, kemudian kita edit melalui modify. Nah, di sini untuk tipe gridnya kita gunakan solid. Sedangkan untuk intervalnya kita gunakan milimeter. Nah, kita coba untuk X dan Y-nya kita masukkan. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk jenis atau bentuk dari garisnya kita sesuaikan di bagian line style ini. Apabila terlalu tebal dan menutupi dari peta yang kita tampilkan, kita kurangi untuk ketebalannya sehingga tidak terlalu menutupi dari peta yang kita tampilkan. Seperti ini. Selanjutnya, untuk menampilkan dari garis lintang dan garis bujurnya atau titik-titik koordinatnya, kita lihat di bagian draw koordinat di sini untuk menampilkan, kita checklist dan terlihat untuk titik koordinatnya. Tetapi perlu kita sesuaikan agar lebih rapi. Nah, di sini untuk bagian sebelah kiri, kita gunakan vertical ascending, dan sebelah kanan kita gunakan vertical descending sehingga lebih rapi. Selanjutnya, kita perlu menambahkan untuk judul dari petanya.
Nah, caranya di sini di bagian add item kita tambahkan untuk label dan kita gambar label yang akan kita gunakan di sini. Kemudian kita tambahkan teks yang akan kita tampilkan. Kemudian untuk menyesuaikan dari jenis fontnya atau tulisannya, kita lihat di bagian appearance di sini. Kemudian kita lihat di label font, kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Untuk ukurannya, apabila dirasa kurang besar atau kurang terlihat, kita perbesar. Di sini. Kemudian kita rapikan untuk letaknya seperti ini. Apabila ingin lebih terlihat dan kita tambahkan background di sini seperti ini. Selanjutnya, setelah judul peta sudah selesai ditambahkan, kita tambahkan untuk arah mata anginnya. Di sini kita gunakan untuk north arrow. Kita gambar di sebelah sini. Seperti ini. Untuk menyesuaikan bentuk dari arah mata anginnya, di sini terdapat banyak pilihan. Apabila ingin merubah, kita coba rubah menjadi seperti ini. Kemudian, apabila ingin merubah warnanya, di sini coba kita sesuaikan lagi supaya lebih terlihat seperti ini. Selanjutnya, perlu ada skala dari peta. Di sini kita gunakan add scale bar untuk menambahkan skala petanya. Kita gambar di sebelah ujung sini. Seperti ini. Selanjutnya, untuk skala petanya kita sesuaikan. Untuk scale bar unitnya kita rubah menjadi meter di sini. Dan stylenya menjadi double box di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan untuk keterangan dari informasi yang ada di dalam petanya. Kita tambahkan menggunakan add legend di sini. Kemudian kita gambar di sini. Nah, muncul untuk informasi-informasi yang ada di dalam peta ini. Tetapi kita sesuaikan, ada beberapa informasi yang perlu kita kurangi. Nah, di sini kita lihat di item properties, di bagian legend item bahwa ada beberapa informasi yang perlu kita hapus.
Untuk merubah atau menyesuaikan dari informasi di legend peta ini, kita klik untuk auto update-nya, kita uncheck list sehingga bisa kita rubah atau kita hapus informasi apa yang kita tidak inginkan. Seperti di sini capaian dari imunisasi dasar lengkapnya. Kita klik hidden atau kita sembunyikan. Kemudian puskesmasnya juga kita sembunyikan. Kemudian petanya. Kita akan tampilkan untuk kategori dari capaian imunisasi dasar lengkap per wilayah puskesmasnya. Untuk capaian imunisasi dasar lengkapnya sudah terlihat. Selanjutnya perlu kita kategorikan atau kita tampilkan kategorinya. Sebelumnya kita tambahkan untuk judul dari legendanya di sini. Kita tambahkan keterangan. Kemudian untuk kategori tinggi, rendah maupun sedangnya kita tambahkan di bagian sini. Kita tambahkan tinggi, rendah, sama untuk ketiga kategorinya. Dan terakhir tinggi. Seperti ini. Untuk menyesuaikan letaknya, kita bisa geser ke bagian bawah di sini. Dan untuk ukurannya, kita bisa sesuaikan di bagian font. Di sini untuk title-nya, apabila terlalu besar, bisa kita kecilkan. Seperti ini. Seperti ini untuk hasil dari peta tematik yang kita buat sebelumnya, yakni peta capaian imunisasi dasar lengkap wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Jember pada tahun 2024. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.